Nah ini jadi untuk CVT-nya sendiri dari Nissan Grand Livina yang di hadapan kita ini cukup halus ya hentakannya, baik maju maupun mundur. Namun ada saja beberapa ini ya, kalau kita lihat di internet katanya, konon katanya Matic-nya Grand Livina ini berat, padahal bukan itu cara menggunakan dari kendaraan Nissan Grand Livina. Sebenarnya yang paling saya suka dari Nissan Grand Livina ini yaitu ini ya, posisi mengemudinya dari kendaraan ini cukup nyaman, senyaman sedan. Mungkin di antara MPV yang setara sekelas dengan mobil ini, saya memilih ini ya, khususnya dari ini ya, posisi untuk berkendara ataupun dari suspensinya. Suspensi ini mobil sangat nyaman sekali. Ya, ini kita jalan yang kurang baik ya. Tapi memang kondisinya suspensi depan dan belakang cukup bagus. Setelah itu juga radius putarnya mobil ini cukup pendek ya. Jadi memang mobil ini kategorinya MPV city car juga. Wah, di depan kita nih ada satu unit mobil nih, tipenya MPV, multipurpose vehicles dari Nissan. Namanya Nissan Grand Livina, tipenya SV. Saya mau jelaskan ya, antara SV ataupun XV. Bedanya apa ya? Termasuk HW Star. Waduh. Tapi kenapa saya memilih yang tipe ini SV? Nah, ini tipe bensin yang serinya 1500 cc. Ya. Kenapa saya memilih mobil ini menjadi tunggangan harian? Nah, ini karena pertama yang pasti good looking ya. Kendaraan ini cukup good looking dari tampilan depannya. Ini yang tipe ini ya, SP tahun 2016, sudah facelift. Itu di bagian grillnya ini kalau kita lihat. Di sini sudah chrome ya. Ini fully chrome. Setelah itu juga lampunya, headlampnya nih dari yang tipe sebelumnya ya, generasi yang sebelumnya di bawah tahun 2013 ini sudah berubah ya. Ya kalau 2013 ini lampunya hanya begini. Nah untuk Nissan yang Grand Livina ini pengoperasiannya memang cukup sederhana ya, simple, seperti layaknya mobil MPV yang lain. Tapi memang untuk yang tipe SP ini ada beberapa fitur yang dikurangi, namun tidak mengurangi dari segi keamanan dan juga kenyamanan. Nah kalau kita lihat di sini, untuk yang tipe XP maupun SP nampaknya sama ya, dia menggunakan ban ring 15. Nah ini ya, 65 185. Bannya sama, velgnya sama, ukuran 15. Setelah itu juga untuk yang tipe SP sendiri, di sini masih hitam ya untuk door handle-nya, bukan pintunya maksudnya. Setelah itu juga tampilannya memang fisiknya untuk yang tipe SP dengan tipe XP memang tidak banyak perubahan ya. Dia lampu depan maupun belakang serupa dan sama. Makanya banyak yang bingung nih, tipe XP atau SP bedanya apa ya. Untuk tampilan luarnya nampaknya untuk yang tipe XP itu dilengkapi dengan ini ada fog lamp. Untuk yang tipe SP belum dilengkapi dengan fog lamp. Nah ngomong-ngomong mengenai yang Grand Livina ini, itu memiliki tinggi, dia hanya 17,5 cm
ataupun 175 mm ya. Jadi memang cukup rendah. Namun jarak yang rendah ini itu untuk mengurangi hambatan dari alur angin saat dia berkendara di kecepatan tinggi ya. Itu sangat berasa sekali di atas kecepatan di atas 80 ya, 80 km per jam. Antara mobil yang ground clearance-nya lebih tinggi, sekitaran misalnya let's say 20 cm, beda 2,5 cm. Memang tidak terlalu signifikan, tapi akan berasa saat kita berkendara kendaraan yang setara dengan kendaraan ini yang berjenis MPV juga. Saya tidak mau sebutkan mereknya. Terasa sedikit limbung. Kalau mobil ini sangat stabil. Nah, itu keunggulan dari Nissan Grand Livina kalau menurut saya pribadi ya. Ini mobilnya sangat stabil untuk kecepatan sedang ke tinggi, untuk jarak jauh, dan juga dari sisi keiritan dari kendaraan ini sendiri cukup mumpuni. Untuk dalam kota sendiri sekitaran 1 berbanding 12 km per jam loh, per jam per liter ya. Dan juga tangki bensin ini cukup besar, yaitu bisa menampung 52 liter. Untuk bukaannya ini ada di sini. Jadi mirip-mirip seperti Toyota Fortuner ya. Di sini untuk bukaan kap mesin sebelah kiri, dan yang sebelah kanan untuk bukaan tangki bensin. Tangki bensin sendiri 52 liter, ini cukup besar ya, 52,4 liter. Jadi sangat besar. Dan di sini unleaded fuel only. Untuk suspensi di bagian depannya dia menggunakan McPherson strut dengan stabilizer, dan bagian belakang dengan torsion beam ya, plus stabilizer ya. Di depan ini sudah rem cakram ya, tipnya rem cakram gitu. Untuk engine sendiri memang cukup simpel mobil ini dan sangat irit. Mobil ini memang memiliki spesifikasi beroktan cukup tinggi. Kebetulan mobil yang ada di hadapan kita ini sudah bertransmisi otomatis, dan ini juga kebetulan sudah dibungkus ya, ada sarung joknya. Ini juga sarung joknya cukup bagus ya. Ini saya pasang sendiri karena memang saya suka dengan dalamnya nih. Nah, interior dari Grand Livina ini cukup bagus ya. Dia two-tone color, dua warna ya. Atasnya hitam, perpaduan dengan champagne beige ya. Nah, sini untuk pengaturan dari mirror ya, mirror kanan dan kiri. Namun belum retractable. Nah, kalau kita lihat di bagian dalamnya, untuk seri yang Grand Livina SP ini memang sudah dilengkapi dual airbag ya, kanan dan kiri. Namun belum dilengkapi dengan ABS, EBD dan BA. Itu hanya dilengkapi di mobil yang tipenya XV. Ya, namun untuk dari entertainment dari tip CD-nya ini sudah cukup mumpuni ya. Cukup bagus dengan dual speaker ya, speaker kanan, kiri dan kanan. Nah, itu ya, cukup lah. Terus juga otomatiknya ini. Nah, transmisi otomatis yang digunakan di Grand Livina ini menggunakan transmisi CVT ya. Jadi transmisi CVT yang sendiri menggunakan sepasang puli itu ya, drive pulley dan driven pulley yang dihubungkan dengan sway belt atau ya biasa sebutnya sabuk baja. Nah, kedua puli yang terhubung sabuk baja ini bisa besar dan mengecil. Besar dan kecil. Bahkan jadi ada perintah di komputer sesuai dengan putaran mesin dan laju mobil. Nah, ini jadi untuk CVT-nya sendiri dari Nissan Grand Livina yang di hadapan kita ini cukup halus ya hentakannya, baik maju maupun mundur. Namun ada saja beberapa ini ya, kalau kita lihat di internet konon katanya Matic-nya Grand Livina ini berat, padahal bukan itu cara menggunakan dari kendaraan Nissan Grand Livina dengan CVT yang transmisinya ini. Dari Grand Livina ini kalau kita bejek habis itu jangan dihentakkan seperti itu. Nah, untuk otomatiknya sendiri ini 4 otomatik ini ya, 4 speed ya otomatiknya. Oke, kita cobain ini ya, kita nyalakan ya. Ini juga sayangnya mobilnya kuncinya belum immobilizer. Nah, di sini ada kecepatan, ini RPM-nya.
Ini untuk penunjuk kecepatannya, speedometernya. Ini untuk lampunya ya, lampu ini untuk tripnya. Dan itu di situ ada tertera kilometer kendaraan. Yang sebelah kiri ini ada cool dan hot untuk temperatur, dan sebelah kanan ini untuk takaran dari bensinnya ya. Oke, dan sini juga, nah ini ada multi display radio standar ya, ini juga standar. Sini ada bisnya, kelihatan ya, USB card, ada Bluetooth, TV, AV in, dan phone link. Itu aja sih. Dan ini untuk pengatur AC-nya, ini untuk temperaturnya, ini untuk chargernya, bisa juga untuk rokok ya, pemantik. Untuk AC sendiri, nah untuk AC-nya dari Livina ini konon katanya tidak ada blowernya ya, tapi di belakang kita ini, nah di samping antara pengemudi dan penumpang di sini ada lagi tambahan untuk ini ya, kisi-kisi AC. Jadi untuk penumpang yang di bagian tengah ke belakang. Namun karena memang AC-nya dari si Grand Livina yang saat ini kita cobain ya, AC-nya sangat dingin sekali. Jadi penumpang yang di row ketiga di belakang sana itu so far sih tidak pernah komplain ya, karena memang AC-nya cukup dingin. Nah, di sini ada ini ya, pengaturan untuk per window-nya, baik di sini ataupun di masing-masing pintu sudah ada ya. Dan juga tipe SP ini ada dilengkapi ini ya, bukan wood panel, tapi ini lebih kayak plastik gitu ya, mengkilat sini dengan alurnya seperti wood panel ya, warna hitam. Nah, cukup dingin. Nah, ini ruang dari kompartemen di dashboard standar aja. Namun sayangnya di setiap pintu ini tidak ada cup holder ya. Jadi cup holder hanya untuk di depan saja, ini ada dua. Jadi baik di belakang pun tidak ada dia. Tapi memang mobil ini iya, kalau di bagian dalamnya saya akui mobil ini cukup ini ya, cukup mewah untuk level mobil ini ya, kelas mobil ini sangat mewah kalau menurut saya. Setelah itu juga ditambah dashboardnya ini tidak membosankan ya, dari fitur apa namanya, speedometer maupun dari RPM-nya. Dia bulat, ada list chrome-nya di sini. Ini cukup manis. Nah, gini kalau kita lihat sebelah kiri, ini untuk pengaturan dari wiper ya, ini untuk speednya. Dan untuk wiper di bagian belakang, jadi wipernya sudah ada depan dan belakang. Oke, dan sini untuk pengaturan lampu ya, standar aja sih ya. Seperti itu. Oke ya, kita lihat bagian luarnya dan bagian mesinnya. Di bangku bagian tengahnya bisa dilipat ini ya, jadi tarik dia ke depan seperti itu, lalu ini ditarik juga untuk dilipat flat seperti itu ya. Jadi ini ada kelebihan dari si Livina sendiri untuk di bagian pelipatan di bangku tengah maupun di bangku belakang. Nah, untuk penumpang yang ke bangku paling belakang ini tinggal tarik aja. Lalu di sini ada ini ya, untuk maju mundurnya deh, maju mundur seperti itu untuk row bangku yang ketiga. Nah, di sini untuk ruang bagasinya sendiri ya, ini tidak terlalu luas memang kalau andai kata bangku bagian belakang tidak dilipat. Jadi apabila ini dilipat, ini akan sangat luas sekali ya. Untuk bagian ininya, ban bagasinya ini ada di paling belakang ya, masuk ada di sananya, ada untuk alat dongkraknya, masuk oksigennya seperti itu. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan dual parking sensor, masuk ada kamera.
ini memiliki panjang sekitar 4,4 meter ya. Jadi memang panjangnya tidak terlalu panjang untuk tipe yang 7 seater MPV dari Grand Nissan Livina. Dan juga di sini saya mau infokan juga mengenai engine sendiri. Ini memiliki tenaga maksimal sekitar 109 horsepower di 5.600 rpm dengan torsi maksimum di 14,6 Nm di 4.000 rpm. Tipe mesinnya sendiri 4 silinder ya, 16 valve, DOHC Twin VTC, Variable Valve Timing Control. Mesin sendiri ini menggunakan mesin HR15DE ya, 1500 cc, DOHC. Mantap ya. Nah, ini salah satu keunggulan dari Nissan Grand Livina, yaitu suspensi yang cukup mantap, dan ini juga bisa mengangkut 7 orang penumpang dengan sangat nyaman. Oke, sampai jumpa kembali. Terima kasih.